Dari 3 visi misi calon presiden yang sudah dipaparkan dalam runtutan acara kemarin, bahwa tidak adanya secara spesifik bagaimana penanganan pelanggar HAM, dan juga dari ketiga calon ini adalah, kalau menurut saya, adalah pelanggaran HAM berat. Karena pertama berbicara terkait dengan Ganjar ada Wadas, Prabowo ada aktivis 98, dan juga Anies bagaimana Pilkada Jakarta, bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan ketiga calon itu menurut saya sangat berat karena dampaknya sangat besar. Mungkin saya ingin bertanya gitu kepada kelima pemateri, mungkin siapa yang mau jawab, saya kepada pemateri di depan. Saya nggak mau ke siapapun, mungkin bagaimana Pak Rekan, mungkin di antara ketiga calon yang ada saat ini, siapa yang paling buruk di antara paling buruk? Saya nggak mau ngomong baik ya, karena nggak ada yang baik menurut saya. Siapa yang buruk di yang paling buruk? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang paling buruk adalah yang mengusung mereka. Nggak usah dijawab. Ya, saya izin, kira nggak perlu jawab ya, karena yang mengusung lah, ya. Saya tidak ingin pemateri saya bermasalah dengan menyebutkan siapa yang paling melanggar HAM, ya, bukan wadahnya di sini bicara itu. Setuju Bang? Atau perlu dijawab? Anda diberi kemampuan untuk berpikir. Ngapain nanya ke saya? Emang implikasinya apa? Kalau saya bilang si A, si B, si C, mau ngapain kalian? Nggak ada pentingnya kan? Yang kita mau bahas di sini adalah sistem supaya tidak terjadi keadaan seperti di MK. Supaya tidak terjadi keadaan di mana koalisi itu pagi tempel, siang jadi takut. Kan ini semuanya terjadi karena sistem presidensial tidak mau dinolkan. Jadi buka dulu fondasinya tuh. Kenapa ada koalisi? Karena sistemnya 20%. Di mana di dunia ini ada sistem presidensial dengan parameter threshold 20%. Apakah konstitusi kita punya sistem threshold? Anak hukum, ada nggak? Ada. Yaitu presiden terpilih kalau dia memenangkan 50 plus 1% suara pemilih. Cuman itu thresholdnya. Itu threshold untuk menentukan presiden terpilih. 20% itu threshold untuk membatasi pencalonan presiden. Ngaco. Semua kita boleh mencalonkan diri. Kalau kita dapat 50% boleh, kita menang. Tapi ini partai politik bikin aturan buat dia sendiri. Hanya yang punya kursi 20% itu yang boleh mencalonkan. Dari awal ini udah ngaco. Jadi Anda bayangkan satu partai yang udah mau punah, tapi karena pemilu lalu dia punya 20%, dia masih bisa cawe-cawe nyalonin presiden, kan tolol namanya. Sorry, bodoh no. Bukan bodoh, goblok. Dungu. Jadi begitu, jangan lagi bertanya siapa-siapa, Anda periksa aja sendiri tuh. Karena itu pertanyaan konyol, itu pertanyaan wartawan pun, siapa yang akan jadi presiden? You nggak bisa pikir sendiri bahwa dari awal saya 2 kali pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk minta judicial review, ditolak. Nah sekarang partai-partai tersiksa. Koalisi itu dalam teori ilmu politik dari awal sampai akhir konstan, namanya koalisi itu. Ini koalisi pagi hari dipimpin Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi makan siang, koalisinya berubah, tergantung menunya. Malam berubah lagi, mana ada koalisi berubah-ubah? Tuh, itu berubah-ubah mengikuti otak kepala negara yang berubah-ubah. Ya, terima kasih pertanyaannya, tapi maaf kita nggak bisa. Anda suruh pikir sendiri aja, kata Bang Rocky ya. Oke, penanya kedua silakan. Ya, mana? Panitia kasih mic-nya dong. Oh sudah, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Indrawan, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman.
Saya tegur dulu cara berpikirmu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Anda kasih salam pada dirimu sendiri. Salam sejahtera dari saya untukmu. Salam itu dari saya untuk kamu. Nangkap nggak logikanya? Nangkap. Ngapain salam sejahtera buat kita semua tuh? Itu artinya Anda nggak bertanggung jawab. Jadi memberi salam itu kejujuran saya. Saya memberi salam dari saya untuk kamu. Kau bilang salam sejahtera buat kita semua. Objeknya siapa? Saya kasih salam pada diri sendiri juga. Begitu cara berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Oke. Terima kasih Bang Rocky atas masukannya. Ya itu pelajaran mahal itu, pelajaran mahal. Ya buat kamu. pelajaran yang sangat berarti. Jadi selama ini saya salah ternyata. Oke baik. Iya. Oke baik. Kurang lebih saya ingin membawa pernyataan dari Margaret Thatcher yang mengatakan dalam politik jika ingin memintakan kepada laki-laki hanya bisa mengatakan sesuatu, sedangkan jika ingin meminta sesuatu untuk dilakukan maka tanyakanlah pada perempuan. Jadi secara eksplisit Margaret Thatcher ingin mengatakan bahwa rahim laki-laki adalah buruk dan rahim perempuan ternyata lebih baik daripada rahim laki-laki. Yang mana ini sedang terjadi dalam politik kita saat ini. Yang mana dalam politik kita di Indonesia banyak peperangan terjadi di antara kaum laki-laki, sedangkan di kaum perempuan itu sendiri tidak secara eksplisit timbul ke permukaan. Kita tahu dan selanjutnya saya ingin mengatakan bahwasannya hukum dan moralitas seperti apa yang telah saya dapatkan pelajaran 2 hari yang lalu terhadap dosen saya. Beliau mengatakan bahwasannya hukum dan moralitas adalah 2 mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Yang mana di dalam politik kita saat ini, jika kita mengacu kepada prinsip salus populi suprema, lex esto yang mengatakan bahwasannya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tetapi pada negara kita saat ini, keselamatan rakyat itu ada di bawah rata-rata. Yang mana buktinya sekarang kita berdiskusi mengenai pemberantasan korupsi dan penegakan HAM. Itu menyatakan bahwasannya keselamatan rakyat itu tidak terwujud. Dan saya ingin meminta pandangan kepada Bang Rocky dan mungkin para narasumber yang hebat di depan sana. Saya ingin meminta pendapat bahwasannya bagaimana jika hukum itu bertentangan dengan moralitas, dan bagaimana jika moralitas itu tidak ada tanpa hukum. Sekian, terima kasih. Karena hukum tanpa moralitas ibaratkan lentera dipegang oleh tangan maling, sedangkan moralitas itu seperti lentera dipegang oleh anak bayi. Sekian, terima kasih. Nah, itu sudah kamu jawab. Kamu nanya itu, kamu udah jawab itu. Bagaimana hubungan moralitas dengan, sudah kamu jawab sendiri. Iya kan? Filsafat terakhir yang kamu sebutkan itu sudah jawaban atas pertanyaan kamu kan? Ya siap, tapi saya ingin meminta pendapat yang lain terhadap apa yang terjadi di negara ini menurut narasumber-narasumber. Oke, kita hargai. Singkat saja, Bang, silakan. Oke. Tadi, if you want something said as man, if you want something done and as a woman, yaitu Margaret Thatcher ucapkan itu ketika dia sedang berkuasa. Margaret itu anti keadilan sosial. Margaret Thatcher datang dari tradisi neokonservatif itu. Jadi Anda kalau baca itu moral itu bagi Margaret Thatcher nomor belakangan itu. Jadi Anda hati-hati bikin quotes itu ya. Di era Margaret Thatcher ada prinsip bahwa individualisme melampaui sosialisme. Margaret Thatcher bekerja sama dengan Ronald Reagan untuk mengatur dunia ini, dan itu yang melahirkan Washington Consensus. Jadi quotation itu ada konteksnya tuh. Pada waktu Margaret Thatcher mengucapkan seolah-olah dia pro perempuan, dia memakai kekuasaan yang sifatnya patriarkis. Dia datang dari Margaret Thatcher datang dari partai apa? Buruh, benar? Salah. Margaret Thatcher itu partai konservatif. Ideologinya adalah anti pajak buat rakyat.
Itu pentingnya belajar ya, saudara. Di Inggris kalau Anda sebut I am a liberal, artinya kamu adalah kanan. Politik dari Thatcher itu adalah kanan. Karena yang kiri adalah partai buruh yang ideologinya sosialistis. Di Amerika sebaliknya, kalau Anda bilang I am a liberal, itu artinya Anda kiri. Partai Demokrat yang kanan Partai Republik. Jadi istilah liberal beda konteksnya tuh. Dapat kuliah pertama saya nih. Nah, Margaret Thatcher itu tidak peduli pada social justice. Lain misalnya dengan Miliband waktu memimpin Partai Buruh Inggris. Miliband setara pikirannya dengan Obama. Di Amerika, social safety net itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada orang yang tercecer hanya karena penyakitnya tidak bisa dia bayar tuh. Sistem asuransi Obama itu lebih bagus dari BPJS kita. Kita masih bayar. Karena ini asuransi kita bayar pada negara tuh. Padahal negara diwajibkan oleh konstitusi untuk memelihara fakir miskin. Kita nggak boleh bayar kesehatan, itu tugas negara. Ini negara social justice, bukan negara libertarian kan. Jadi itu masalahnya. Cara kita bernegara ditentukan oleh paradigma yang kita pimpin, yang kita ingin jadi tuntunan. Kalau Anda misalnya sakit, kalau Anda bekerja, Anda sakit, seorang perempuan jadi pekerja, dia sakit, BPJS bayarin dia tuh. Begitu dia pulang rumah, nemui suaminya lagi pingsan. Karena suaminya bilang, selama istri dia sakit, dia juga nganggur, harus rawat anak-anaknya tuh. Karena istrinya di rumah sakit. Istrinya bilang, ayah saya udah sehat. Ayah bilang sekarang saya sakit, karena saya berutang pada tetangga. Karena negara hanya mengurus orang sakit di rumah sakit. Keluarga yang ditinggalkan tidak diurus. Ya berutang lah. Jadi sistem kita itu tidak mengerti bahwa keadilan sosial itu diurus oleh negara. Kita nggak boleh bayar pajak hanya untuk dapat kartu BPJS. Itu salahnya kan negara ini. Tapi Jokowi terus pamerin, kita udah urus kehidupan politik. Iya. Pemilih kita hari ini 80% dari pemilih Indonesia hanya lulus tahun ke-7, artinya tidak lulus SMP. Mereka inilah yang menunggu BLT di gang-gang tuh. BLT itu ada siksaan pada rakyat. Rakyat nggak punya lagi imajinasi untuk bekerja, karena mereka tahu akan ada BLT. Jadi kemiskinan dipelihara supaya bisa dimanipulasi sebagai suara setiap kali pemilu. Itu jahatnya di situ sistem ini. Jadi kita mau bongkar itu, saudara-saudara. Nah, saya menginginkan supaya mahasiswa mampu untuk melihat hal yang tidak ada di dalam headline. Itu kan yang Anda tanya tadi, siapa itu di koran banyak itu cerita itu. Jadi biarkan ada pikiran tumbuh dari mahasiswa umum supaya berpikir do think the unthinkable. Yang tidak dipikirkan orang itu yang Anda pikirkan. Termasuk tadi saya kritik bahwa kebanyakan kita quote aja tuh. Sama seperti kita quote Ki Hajar Dewantoro bilang bahwa pendidikan Indonesia ada prinsipnya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Iya, itu normalnya begitu. Yang dipraktekkan oleh Pak Jokowi lain. Ing ngarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe. Itu terjadi. Jadi coba berpikir panjang. Karena ini Samarinda ini kan, coba Anda lihat ini ada Sungai Mahakam. Itu sungai siapa itu? Setiap detik berapa banyak tongkang yang angkut batu bara ke situ? Anda punya bukan? Sungai Mahakam itu berubah menjadi sungai oligarki. Itu dasarnya. Langsung ke Cina, baliknya ke Samarinda apa? Nggak ada apa-apa tuh. Itu yang mesti kita kontrol. Jadi mulai dengan fakta-fakta kecil itu. Lalu lintas itu, saya bayangkan bahwa mestinya itu
sungai Mahakam itu kayak sungai Yarra di Melbourne, atau yang setiap kali orang lihat ada kedamaian di situ. Saya ingin sungai Mahakam itu jadi tempat kalian pacaran, menunggu senja di situ. Tapi bagaimana kalian pacaran kalau tiap kali lewat itu tongkang batu bara? Di mana ada romance? Kalau kalian hanya melihat tumpukan, ya kan, dan kalian nggak protes. Batu bara itu adalah fosil nenek moyang saudara. Ya pergi begitu aja kan? Tidak ada romance di situ. Padahal kota ini namanya Samarinda. Kalau senja mestinya jadi Samarindu. Oke teman-teman, jadi kita pastikan bahwa ada pikiran diusulkan dari Unmul. Pikiran bermutu bahwa generasi Samarinda berhak untuk memperoleh kecerdasan, dan dengan itu seluruh potensi Samarinda itu harus dikembalikan pada teman-teman di sini. Jadi itu dasarnya. Nah, sekali lagi, ini provokasi saya, provokasi akal pikiran.